kami menjalani hidup dan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah firman Tuhan ini boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan sehingga semua orang dapat mengerti, jemaat Tuhan dapat mengerti firman Tuhan yang ditaburkan. Inilah kami ya Tuhan dengan segala keberadaan kami. Tuntunlah kami, tolonglah kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan pertama terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang pertama ayat 4 dan 5. Kitab Yeremia pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat dan kelima. Saya akan bacakan saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang pertama juga, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-25. Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam bernama Sakaria dan dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan ia menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi,
karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan Tuhan, di depan orang. Berbahagialah, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Ya, gambar 1. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus, selamat pagi, selamat berjumpa. Saya baru pertama kali di tempat ini. Tema kita adalah Tuhan mengenal diriku. Saudara kenal orang ini? Kenal? Nah, yang benar. Kenal, tahu? Tahu ya, nggak kenal. Kenal juga ya, tahu juga ya, kenal juga gitu ya. Tapi mari kita tes. Siapa yang bilang kenal? Semua bilang kenal. Ya. Kenal? Kenal atau tidak? Kenal ya. Kenal. Tapi marilah kita tes. Pak Dana kenal Pak Ahok? Nggak bisa jawab ya. Kenal sama tahu deh. Tahu bener. Yakin tahu. Yakin tahu ya. Nah, kalau yakin tahu, saudara-saudara tahu nggak Ahok kalau tidur ngorok? Nggak tahu ya, karena kita nggak kenal, nggak begitu kenal. Kenalnya juga cuma di permukaan, itu berarti ya, cuma kenal, cuma tahu, hanya di permukaan. Lebih jauh lagi, kalau dia tidur melukin guling apa melukin istrinya? Nggak tahu lagi, lebih nggak tahu ya, lebih nggak tahu karena nggak mengenal ya. Makannya banyak atau tidak, sepiring mentung atau sepiring ya 70%, nggak tahu juga ya, nggak kenal sih ya. Jadi kita cuma tahu ya. Nah, coba kalau yang ini, gambar yang kedua Pak. Nah, yang ini kita tahu? Tidak. Tidak juga. Coba amati siapakah ini? Yesus. Kalau Yesus kita tahu atau kita tidak kenal? Oh, kenal dan tahu kata Pak Dana. Iya, kenal dan tahu kata Pak Dana. Kita tes lagi. Ya. Sampai seberapa jauh Yesus selalu memberikan kepada kita
pengampunan. Pak Dana, sampai seberapa jauh Yesus memberikan kita pengampunan? Dia selalu memberikan penghiburan kalau kita datang kepada. Selalu memberikan penghiburan. Yang saya tanya, pengampunan. Sampai seberapa jauh Yesus memberikan pengampunan kepada kita? Besar ya Pak, pengampunannya besar. Susah nih mau ngomongnya gimana nih, gitu ya. Mau ngomong kenal, nanti ditanya, mau ngomong taunya seberapa, gitu ya. Agak susah nih. Dan oleh karena itu saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini kita tinggalkan dulu gambar-gambar itu. Kita beralih kepada bacaan kita. Bacaan kita baik yang pertama maupun yang kedua, saudara-saudara, memperlihatkan bahwa Allah mengenal kita bukan asal kenal. Ia mengenal kita sejak dibentuk dari dalam kandungan. Oleh karena itu, saudara-saudara, baik Yeremia maupun Yohanes Pembaptis dikenal dengan baik sekali. Mereka semua dibentuk untuk menjadi pengikut Tuhan dan alat Allah. Tuhan tahu benar setiap kita, siapa yang hatinya lurus, siapa yang hatinya bengkok, siapa yang suka menghujat Tuhan, dan siapa yang dengan setia. Yeremia dan Yohanes, mereka dibentuk Allah dengan indah sekali. Mereka dibentuk untuk menjalankan misi Allah. Mereka dibentuk untuk menjadi orang-orang yang berkewajiban untuk memberitakan firman Tuhan. Yeremia menjadi nabi dan Yohanes sebagai penginjil yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Mereka dibentuk untuk menjadi alat Allah. Next, kata yada. Kita bicara tentang pengenalan di sini. Ya, seberapa jauh Allah mengenal kita, saudara-saudara. Dan itu diterjemahkan dengan kata yada. Kata yada dalam perjanjian lama, saudara-saudara, berarti bahwa Allah mengenal setiap kita tidak seperti kita mengenal Allah. Kadang-kadang kita tidak mengenal Allah ya. Artinya tidak mengenal maunya Tuhan tuh gimana sih. Tadi fragmen tadi mengatakan maunya saya salib yang kecil aja gitu. Ya. Padahal kata Tuhan, sejak engkau dari dalam kandungan, salib itu yang ditentukan. Ya. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kata yada dalam perjanjian lama berarti bahwa Allah mengenal kita, setiap kita tidak seperti kita mengenalnya. Ia mengenal manusia jauh lebih dalam daripada manusia mengenalnya. Kata yada mau memperlihatkan kepada kita pengenalan yang lebih dalam, bahkan dari sepasang suami istri pun kita kadang-kadang belum mengenal secara betul. Allah mengenal kita, saudara-saudara, begitu rupa sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Itu kata yada, saudara-saudara. Tidak ada satupun yang tersembunyi di dalam di dalam diri Allah. Yohanes 10 mengatakan, saudara-saudara,
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal dombanya, dan dombanya mengenal Allah. Begitu dalam hubungan ini sehingga dikatakan bahwa hanya dengan mendengar suaranya saja gembala itu tahu ini domba yang mana, yang nakal, yang baik, yang sedang-sedang aja. Tuhan mengenal hanya dengan suaranya saja. Yesaya 43 mengatakan, saudara-saudara, bahwa janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudara-saudara, pengenalan yang begitu dalam sehingga setiap kita bukan dikenal all around, ya, tetapi satu persatu tiap pribadi dengan namanya masing-masing. Kita dikenal, saudara-saudara, oleh Allah satu persatu dengan namanya. Kalau saya katakan, Bapak yang baju ungu, tolong ini, bandingkan ya, saudara-saudara, bandingkan. Kalau saya mengatakan, Bapak yang baju ungu, tolong bacakan kitab Injil Lukas. Beda tidak dengan saya mengatakan, Pak Dana, tolong dong bacakan kitab Yeremia atau kitab Lukas, ya. Panggil namanya, aduh serasa, wah dia kenal loh sama saya, ya. Dari mana dia tahu ya nama saya ya? Dari mana dia mengerti ya? Tetapi itulah saudara-saudara, firman Tuhan mau mengatakan, mengenal Allah. Sekalipun saudara-saudara, kalau kita mengenal pengenalan yang begitu dalam, Allah memanggil setiap kita dengan nama, kita juga merasakan hal yang lain. Masalahnya sekarang saudara-saudara, kalau Allah sudah mengenal kita, bahkan sebelum kita dibentuk dari dalam kandungan, apakah kita tetap diam saja atau mau membalas pengenalan itu, pengenalan Allah? Atau saudara-saudara, kita juga mau belajar untuk mengenal Tuhan? Tadi kita melihat gambar, ya, melihat gambar Tuhan Yesus, kita katakan itu kita kenal, ya. Kenal apanya, saudara-saudara? Dari mana kita kenal Yesus? Dari mana kita kenal Allah? Dari mana kita kenal Tuhan Yesus dan Allah kita, yang Allah kita? Ya, tadi kita semua ketika ada gambar Tuhan Yesus terus sudah oh tahu, oh kenal gitu ya. Betul? Betul begitu? Apa kita semua nggak kenal nih sama yang gambar Yesus? Bukan gambarnya sih yang penting ya, tapi Yesusnya yang penting, ya. Nah, pertama-tama Alkitab mencatat, saudara-saudara, kita mengenal, kita belajar, kita harus belajar mengenal Allah karena Allah telah mengenal kita sejak dalam kandungan. Pertama-tama Alkitab mencatat bahwa kita mengenal Allah dari hasil karyanya. Contohnya bahwa di dalam Kejadian 1, saudara-saudara, tidak ada satu benda pun yang tidak diciptakan oleh Allah, termasuk manusia di dalamnya. Para dokter orang boleh mengatakan bahwa manusia udah bisa bikin manusia cloning kok. Udah bisa bikin manusia cloning, ya. Tapi cloning yang dibuat, saudara-saudara, saudara tahu cloning pembuatan manusia ya. Tapi cloning yang dibuat itu berdasarkan dari sperma dan sel telur yang sudah ada. Sperma dan sel telurnya sendiri itu adalah buatan Allah. Oleh karena itu kita katakan bahwa Allah creatio ex nihilo. Apa artinya?
artinya bahwa Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, saudara-saudara, kita mengenal Allah atau mengenal Yesus dari kasih-Nya. Siapa yang tidak merasakan kasih Yesus di sini? Apakah cuma Bapak yang tadi pakai bawa salib? Tidak ya, saya kira kita semua mengenal, kita semua tahu akan kasih Tuhan. Alkitab menyaksikan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, maka kita semua dipanggil untuk melakukan tindakan kasih. Kasih kepada sesama sama seperti kasih kepada diri sendiri, dan kasih kepada Allah 100%, akal, budi, dan segala macam. Ya, ini pengenalan yang kedua, kalau kita mau belajar kenal dengan Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, mengenal Allah itu adalah mengenal dari kesetiaan Allah. Berapa lama, saudara-saudara, berkali-kali bangsa Israel hidup membelakangi Tuhan mereka. Mereka bersinah dengan menyembah Allah-Allah atau ilah-ilah lain. Mereka tunduk dan takluk kepada musuh. Mereka tunduk dan takluk kepada ilah-ilah lain, Allah-Allah lain. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kalau Allah lain kelihatan lebih kuat, maka bangsa Israel kemudian mau menyembah Allah atau ilah lain. Tapi sejauh mereka membelakangi Tuhan, karena Allah adalah setia, maka Ia tetap setia kepada bangsa Israel. Selalu di bulan pengampunannya. Pengampunan Tuhan 7 kali 7, ya, 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Pengampunan itu selalu diberikan oleh Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, ketika Allah setia, maka kita juga dipanggil untuk setia. Yang ketiga, saudara-saudara, Allah itu adalah Allah yang setia. Dan keempat, terakhir ini, saudara-saudara, Allah itu kita kenal di dalam keadilannya. Keadilan Allah, saudara-saudara, bukan memberi asal memberi sama rata sama banyak, tidak. Tetapi keadilan Allah adalah keadilan yang membebaskan, keadilan yang memberikan kepada orang-orang kebebasan. Tahun Yobel misalnya saja, saudara-saudara, seluruh tahun ini adalah tahun pembebasan. Pada tahun ini seluruh hutang-hutang dihapuskan, janda, yatim, piatu, budak dibebaskan dari ketersiksaan mereka. Nah, kalau Allah yang kita kenal adalah juga Allah yang adil, maka Ia memanggil kita untuk berbuat keadilan di dalam kehidupan kita. Berbuat keadilan, saudara-saudara, adalah menjadi perpanjangan tangan Allah. Nah, kita dipanggil untuk berbuat keadil. Siapa yang tidak memiliki ini hanya mengenal Tuhan dan Allah dari kulitnya saja. Mari kita hafalkan. Kalau kita mau mengenal Allah, kita harus pertama-tama berbuat apa? Ayo. Mengenal Allah berarti mengenal Allah, yada, ya.
berarti bahwa kita melakukan kasih-Nya, bahwa kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan, kesetiaan, keadilan, kasih, dan seterusnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, di awal minggu Prapaskah yang pertama ini kita dipanggil, ya, dipanggil untuk lebih mengenal Allah, karena Allah mengenal kita terlebih dahulu. Sejak dari dalam kandungan Tuhan mengenal kita. Tidak ada satupun yang dapat tersembunyi di dalam Allah. Tidak ada satupun perkara yang bisa kita lupakan di dalam Allah. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah kita saling menjaga untuk bisa dapat terus membangun bahwa Allah telah mengenal kita. Bersyukur Allah telah mengenal kita dari dalam kandungan, dan marilah kita juga terus mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Amin.